Negara yang diizinkan untuk ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi pada 1 November mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat berharap agar Arab Saudi memberi kesempatan dan membuka peluang kepada Indonesia untuk bisa kembali melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya, Arab Saudi termasuk dalam 59 negara yang melarang kunjungan dari warga negara Indonesia. Maka kita minta Kementerian Agama atau Kementerian Luar Negeri, termasuk Duta Besar kita di Jeddah, itu melakukan komunikasi yang benar dan intensif supaya peluang umroh itu yang sudah dibuka kembali oleh Saudi itu ada efek positifnya ke kita. Karena kalau misalkan 1 November itu Indonesia termasuk negara yang dikecualikan, tidak boleh mengirimkan calon jamaah umrohnya, saya kira itu pukulan telak bagi kita. Saudara, pemerintah Arab Saudi kembali mengizinkan para jemaah dalam dan juga luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh secara bertahap mulai 4 Oktober mendatang. Lantas kapan jemaah dari Indonesia ini dapat berangkat umroh? Telah bergabung bersama Berita Utama Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arfi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Mas Rahmat. Pak Arfi, jadi sejauh ini informasinya bagaimana? Kira-kira jemaah asal Indonesia ini bisa berangkat atau tidak di bulan November mendatang, Pak Arfi? Oh ya, itu belum bisa kita pastikan untuk hal tersebut. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan, baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi walaupun bagaimana ya kita berharap dengan berbagai upaya tentunya termasuk secara diplomasi bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang diprioritaskan dan diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberangkatkan jemaah umroh. Secara diplomasi bagaimana sebetulnya komunikasi yang dibangun antara Indonesia dan Arab Saudi, Pak Arfi? Ya, baik. Tentu ini kita melalui Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, termasuk juga konjen dan konsul, terus melakukan pendekatan secara diplomasi, kemudian melakukan koordinasi untuk mendapatkan info terkini, termasuk juga untuk melihat secara keseluruhan kondisi pandemi di Indonesia, termasuk juga dengan negara lain sesungguhnya. Nah itu dia yang dipertanyakan juga bagaimana Indonesia bisa meyakinkan Arab Saudi karena angka COVID di Indonesia ini masih tinggi, Pak Arfi. Ya, betul. Itu memang menjadi salah satu. Tapi salah satu pertimbangan. Tetapi ini juga tentu menjadi tantangan juga buat kita. Makanya kemudian waktu yang ada ini betul-betul kita manfaatkan, terutama kondisi di dalam negeri. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan pandemi di Indonesia melandai dan menurun, sehingga menjadi pertimbangan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi tanggal 1 November akan resmi diumumkan negara mana saja yang boleh memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi untuk umroh? Ya, berdasarkan informasi resmi yang kita dapatkan dari pemerintah Arab Saudi bahwa untuk jemaah selain dari warga negara Arab Saudi dan ekspatriat memang itu tanggal 1 November. Tentu tidak persis tanggal 1, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sebelum tanggal 1 pemerintah Arab Saudi sudah merilis negara-negara mana saja yang diperbolehkan atau diberi izin untuk memberangkatkan jemaah umroh. Untuk komunikasi ke penyelenggara perjalanan ibadah umroh bagaimana? Karena kan 1 bulan, ada persiapan khususnya tentu, Pak Arfi. Pertama yang perlu kita sampaikan bahwa kita sudah sepakat, kita fokus dan kita dahulukan bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak tanggal 27 Februari 2020. Di data kami ada kurang lebih sekitar 36.000 jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak pengumuman moratorium dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga ini dulu yang kita prioritaskan, ini yang mitigasi kita berdasarkan kepada jemaah yang tertunda tersebut, yang sudah memiliki jadwal, bahkan ada yang sudah lunas dan sebagainya. Ini yang kita fokuskan dulu untuk kita berangkatkan apabila dengan catatan nanti Indonesia termasuk salah satu negara yang diberi izin untuk memberangkatkan jemaah umroh gitu Pak Rahmat.
36.000 secara hitung-hitungan matematis sampai akhir tahun bisa diberangkatkan semua untuk kuota Indonesia, Pak Arfi. Ya ini tidak terlepas juga dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau berdasarkan rilis itu kan 20.000 ya. Iya. Tertanggal 1 November itu 20.000. Tentu ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi negara-negara lain yang memang sudah dipilih atau ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kuotanya tentu nanti akan ditentukan juga oleh pemerintah Arab Saudi. Misalnya dari Indonesia diberikan kuota berapa per hari dan sebagainya, seperti itu mungkin kira-kira. Ini ada harapan juga dari anggota DPR agar Indonesia masuk nih, Pak Arfi, daftar jemaah umroh yang boleh ke Arab Saudi. Lobby-lobbynya bagaimana sih, Pak Arfi? Nah, ini terus terang kalau untuk masalah ini ya kita nanti berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena ini masuk dalam ranah diplomasi gitu ya. Yang saya sampaikan tadi ya melalui duta besar kita yang ada di Riyadh, Arab Saudi dengan konjen dan konsul yang juga sampai saat ini secara intens terus melakukan koordinasi dengan otoritas pemerintah Arab Saudi, baik itu Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi maupun Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang memang mempunyai otoritas untuk ini. Pak Arfi, ketika nanti Indonesia boleh untuk memberangkatkan jemaahnya, ada penyesuaian biaya untuk perjalanan umroh tidak, Pak Arfi? Di tengah pandemi. Iya, ada. Seperti Karena apa? gini, karena umroh ini kan dilaksanakan dilaksanakan tidak dalam kondisi normal, gitu ya. Umroh ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19 dan ada beberapa protokol yang harus diterapkan, terutama protokol kesehatan. Misalnya PCR swab itu kan butuh biaya, ya sehingga akan ada penyesuaian harga. Kemudian layanan-layanan yang ada di Arab Saudi seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi, misalnya satu kamar. Kita masih menunggu juga bagaimana protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, kebijakannya seperti apa. Gitu. Apakah misalnya satu kamar, satu orang, kemudian kapasitas bis yang tadinya 50 orang, kemudian dibatasi maksimal hanya setengahnya, dan sebagainya. Ya ini tentu ada konsekuensi daripada harga atau biaya yang akan dibayarkan oleh jemaah. Baik, tentu kita menunggu informasi selanjutnya karena ini kabar yang sangat dinantikan oleh jemaah umroh, terutama yang ditunda di tahun 2020. Terima kasih Pak Arfi telah bergabung bersama Berita Utama malam hari ini. Terima kasih sama-sama Mas.